Semua uang di atas meja ini, aku yakin kali ini aku menang. Berani juga kamu, Doni. Jangan sampai pulang nangis ya. Kalian semua lihat kan, saya yang mendapatkan semua uang ini. Kalian terlalu cepat meremehkan saya. Awas aja kamu, Doni. Kamu sudah membuat uang saya lenyap begitu saja. Saya nggak akan tinggal diam. Saya akan membuat perhitungan sama kamu. Lihat aja nanti. Tumben nih kamu ke rumah saya malam-malam. Biasanya kita selalu ketemu di masjid. Ada apa nih, Doni? Begini Pak Ustadz, saya kan setiap pagi mengumpulkan infak. Jadi saya kesini mau ngasih hasilnya Pak Ustadz. Semoga aja bisa membantu untuk masjid. Masya Allah, terima kasih banyak, Doni. Kamu memang anak yang baik. Ini Pak Ustadz uangnya. Tapi maaf, hanya segini. Saya nggak tahu orang-orang sekarang susah banget buat berinfak. Padahal mereka orang yang berada. Alhamdulillah, berapapun jumlahnya harus tetap kita terima. Tak apa jika yang memberi hanya sedikit. Sekarang kan memang musim peceklik, banyak yang membutuhkan. Jadi tak apa, jangan diambil hati jika tidak ada yang memberi. Silahkan diminum dulu, Doni. Makasih Bu Siti. Padahal tidak perlu repot-repot. Saya kan di sini hanya sebentar. Tidak repot kok. Justru saya sangat senang kalau menjamu tamu. Silahkan diminum. Silahkan dicoba biskuitnya juga. Ayo Doni, silakan dinikmati jamuannya. Jangan sungkan. Terima kasih banyak. Ya sudah, kalau gitu saya ke dapur dulu ya. Doni, kamu itu kan sudah membantu mengumpulkan infak warga. Saya mau nanti setiap minggu kamu bersama remaja masjid yang lain membantu mengumpulkan infak untuk pembangunan masjid. Bagaimana? Kamu mau kan? Dengan senang hati Pak Ustadz. Saya senang jika bisa membantu. Saya siap kapanpun kalau mau mengumpulkan infak. Alhamdulillah, saya senang dengarnya. Semoga apa yang kamu lakukan ini sedikitnya bisa di ladang jariah ya. Amin. Asik, aku bisa mengambil uang infak itu dalam jumlah uang yang besar. Orang-orang gak akan tahu kan. Sekalian, kalau kamu punya teman boleh diajak. Siapa Pak Ustadz? Oh iya Pak Ustadz, ini udah malam. Kalau gitu saya pamit dulu ya. Ya sudah, hati-hati ya. Iya Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Doni sudah pulang, Pak. Ya sudah, baru aja. Bu, aku minta Doni untuk membantu mengumpulkan infak setiap minggu untuk membantu pembangunan masjid. Menurut Ibu gimana? Aku sih nggak gimana-gimana, Pak. Asalkan dia itu amanah. Tapi bukannya seujun ya, Pak. Hanya saja kita harus hati-hati aja. Soalnya Soalnya apa, Bu? Kalau ngomong tuh dilanjut dong. Jangan bikin aku penasaran. Sebenarnya sejak pagi aku ngelihat Doni mengumpulkan infak dan banyak yang memberikan infak. Sedangkan tadi yang diberikan Doni menurutku seharusnya jumlahnya lebih banyak daripada itu. Maaf Pak, aku nggak bermaksud buat berpikiran negatif. Jika benar seperti itu, kayaknya aku harus mengawasi Doni. Tapi kita jangan seuzon dulu ya, Bu. Kita waspada aja. Iya Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita berinfak untuk pembangunan masjid kita. Sedikit dari kita, insya Allah menjadi berkah untuk semua. Terima kasih sudah membantu mengurus ini, Doni. Semoga cepat selesai ya. Amin. Saya hanya menjalankan amanah. Oh iya, ini saya ada sedikit rezeki untuk pembangunan masjid. Diterima ya. Terima kasih banyak ya Bu Maryam. Semoga uang ini bisa membantu. Amin. Maaf saya hanya bisa memberikan sedikit, tapi semoga bermanfaat. Tidak masalah Bu Maryam. Mau itu sedikit atau berapapun, yang penting ikhlas. Semoga apa yang Bu Maryam berikan ini menjadi ladang jariah untuk Bu Maryam. Amin. Saya tuh suka senang kalau melihat anak muda yang semangat seperti kamu. Kamu bisa jadi contoh yang baik untuk anak muda di komplek ini. Tetap menjadi orang yang baik ya, Doni. Amin Bu Maryam. Sebenarnya saya hanya sedikit membantu kok Bu. Mudah-mudahan dengan ini bisa menjadi amal jariah bagi saya juga. Kalau gitu saya duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayaknya isi amplop ini banyak deh. Lumayan nih, bisa aku pakai nanti malam. Ibu, aku mau kasih infak ke sana. Boleh kan Bu? Oh, untuk pembangunan masjid ya? Boleh dong sayang. Ayo kita samperin. Assalamualaikum Doni. Waalaikumsalam Bu Esi. Ada Didi juga. Ada apa ya? Aku mau kasih infaknya Bang Doni. Masya Allah, boleh banget Didi. Aku cuma punya uang segitu Bang Doni. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa dong. Mau berapapun itu, yang penting ikhlas. Masya Allah, anak ibu ini rajin berinfak. Iya dong Ibu. Ini kan untuk tabungan kita di akhirat nanti. Iya kan Bang Doni? Iya Didi, kamu hebat ya. Dari kecil sudah dibiasakan untuk berbuat baik seperti ini. Iya dong Bang. Ya udah, ayo Ibu kita pulang. Iya nak, ayo kita pulang. Kita duluan ya Doni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya Bu Esi, Didi. Kayaknya udah banyak nih yang ngasih infak. Mending aku pulang deh, terus aku hitung. Wah, lumayan juga hari ini. Kalau dipakai main biliar sebentar, besok kan bisa diganti lagi. Iya, tadi kan Bu Maryam ngasih amplop. Wah, banyak juga ya uangnya. Aku bisa gunakan uang ini sesuka yang aku mau. Aku gak peduli sama pembangunan masjid. Doni, kamu lagi di dalam nak. Ibu boleh masuk. Aduh, itu Ibu. Aku harus segera menyembunyikan uang ini dulu. Iya Bu, sebentar.
Ada yang mau ibu omongin sama kamu, Doni. Apa bu? Kelihatannya serius banget. Soal uang infak, anak-anak remaja masjid bilang katanya uang infak itu cuma sedikit. Padahal mereka yakin kalau uangnya itu banyak. Soalnya dari pagi sampai sore banyak yang ngasih infak, tapi uangnya nggak ada. Kalau itu aku nggak tahu bu. Kadang yang menghitung bukan Doni. Setelah selesai diserahkan kotak infaknya. Yang menghitungkan anak-anak remaja masjid. Aduh, ibu khawatir banget. Jangan-jangan ada yang mencuri uang infak itu. Gak mungkin lah bu, mungkin aja uangnya segitu kali. Kadang meskipun kita merasa ada banyak yang ngasih infak, mungkin uangnya memang sedikit. Uang yang mereka kasih itu jumlahnya sedikit. Jadi pas dihitung ya memang segitu. Tapi ini jarang banget terjadi. Biasanya uang infak yang terkumpul itu ada banyak. Ya terus sekarang kita harus apa bu? Kita nggak bisa apa-apa kan? Udah bu, nggak usah khawatir. Kita nggak boleh seuzon dulu. Iya sih, tapi ibu tetap aja penasaran kenapa uangnya menghilang gitu aja ya. Sekarang anak-anak remaja masjid lagi nyari tahu kenapa uangnya bisa sedikit kayak gitu. Aduh, bisa gawat nih. Kalau mereka cari tahu, aku harus lebih hati-hati. Jangan sampai aku ketahuan. Kamu juga nanti bantu cari tahu ya soal ini. Soalnya kan itu uang masjid untuk pembangunan masjid. Kalau uangnya sedikit, terus masjidnya nggak bisa diperbaiki dong. Iya ibu tenang aja. Aku pasti bantu cari tahu kok bu. Ini udah malam bu, jadi ibu istirahat aja. Ya udah, ibu istirahat dulu ya. Kamu juga istirahat. Kan dari pagi kamu nggak istirahat. Untung aja ibu gak curiga sama aku. Bisa gawat kalau ibu curiga sama aku. Aku akan menggunakan uang ini malam ini juga. Malam ini aku harus bersenang-senang. Gimana ya caranya aku ngabisin uang ini? Aku tahu. Waktu itu teman aku pernah ngajakin main judi biliar. Terus dia dapat uang yang cukup banyak. Kayaknya gak masalah deh aku kesana juga. Siapa tahu aja aku dapat uang yang banyak. Aku nggak boleh pergi sekarang. Ibu kan baru aja ke kamar. Aku harus tunggu sampai ibu benar-benar tidur. Biar aku nggak ketahuan kalau aku pergi dari rumah. Ternyata banyak orang juga yang main. Semakin banyak yang main, semakin banyak juga uangnya. Kalau aku bisa menang, aku pasti akan pulang dengan uang yang banyak. Widih, dompet banget tuh kesini. Punya duit berapa lo berani datang ke sini? Jelas, gue punya banyak duit lah. Makanya gue datang ke sini. Dan gue pastiin malam ini gue bakalan dapat uang yang banyak. Ya kita lihat aja nanti. Lagi pula lo kan nggak ada pengalaman main judi biliar. Jangan sampai pulang dari sini lo nangis ya. Kita lihat aja nanti. Gue yakin gue bisa menang. Oke, ayo kita buktikan. Saya bertaruh dengan semua uang ini. Mana uang kalian? Jangan terlalu bangga diri Doni. Kita nggak ada yang tahu siapa yang akan menang malam ini. Semua uang di atas meja ini, aku yakin kali ini aku menang. Berani juga kamu Doni. Jangan sampai pulang nangis ya. Kalian semua lihat kan, saya yang mendapatkan semua uang ini. Kalian terlalu cepat meremehkan saya. Awas aja kamu Doni, kamu sudah membuat uang saya lenyap begitu saja. Saya nggak akan tinggal diam. Saya akan membuat perhitungan sama kamu. Lihat aja nanti. Pak Ustadz, kok pembangunan masjid kita masih belum ada perkembangan? Bener itu Pak Ustadz, seharusnya pembangunan masjid ini bisa selesai dilakukan. Tapi kenapa sampai sekarang belum juga ya? Kalau dilihat-lihat kan banyak tuh orang yang ngasih infak. Apa masih belum cukup Pak? Sabar, mungkin Doni masih mengurusnya. Kita tanyakan nanti. Tapi saya merasa curiga sama Doni Pak. Beberapa orang yang tergabung dalam remaja masjid bilang uang infak seharusnya dapat banyak. Tapi setiap minggu uang tersebut hanya sedikit yang didapat. Mereka merasa ada yang mengambil uang infak. Serius Pak Jalal, kalau memang itu benar, berarti kita memang harus cari tahu Pak Ustadz. Kita nggak bisa tinggal diam aja. Itu kan uang masjid. Waduh gawat ini. Orang-orang mulai curiga. Aku nggak bisa diam aja. Aku harus cari cara agar mereka nggak curiga sama aku. Kalian semua tetap tenang ya. Saya sedang mencari tahu soal ini. Semoga saja segera mendapatkan titik terang. Amin. Semoga saja ya Pak Ustadz. Pak Ustadz, sebenarnya saya curiga sama seseorang. Saya curiga sama dia kalau dia yang mengambil uang infak. Siapa yang Bu Maryam curigai? Assalamualaikum, maaf mengganggu. Saya hanya ingin mengatakan kalau ini memang butuh proses. Dan untuk uang infak yang ada itu memang jumlahnya sedikit. Maaf membuat khawatir. Baik Doni, tapi tolong segera dipercepatnya. Tapi saya rasa kita harus tetap cari tahu kenapa uang infaknya hanya sedikit. Itu benar, siapa tahu aja memang ada yang mencuri kan? Iya Bu, mungkin aja. Tapi saya sih nggak mau seuzon ya Bu. Namanya uang infak kan, kita nggak bisa menentukan jumlahnya itu berapa. Setiap hari pasti jumlahnya berbeda. Iya saya tahu, tapi nggak ada salahnya kan kalau kita cari tahu. Siapa tahu aja pencurinya ada di sekitar kita. Udah, biar itu menjadi urusan saya. Nanti saya akan cari tahu. Lebih baik ayo kita masuk ke dalam. Sebentar lagi mau maghrib. Iya Pak Ustadz. Semoga aja aku nggak ketahuan deh. Bu Maryam kayaknya curiga sama aku. Aku nggak boleh sampai ketahuan. Doni itu sayang banget ganti baju, sampai bajunya numpuk kayak gini. Kotak apa itu? Kok aku baru ngeliat ya? Aku penasaran sama kotak ini.
Uang? Kenapa banyak uang di sini? Setahu aku Doni itu belum kerja, tapi kenapa dia bisa mendapatkan uang sebanyak ini? Dari mana uang ini? Bu, ngapain atuh di kamar aku? Terus kenapa ibu bisa pegang barang aku? Kenapa kamu bisa mendapatkan uang sebanyak ini, Doni? Dari mana uang ini? Itu uang aku, Bu. Aku kan selama ini nabung, Bu. Nabung? Gak mungkin bisa sebanyak ini kan? Ya bisa aja lah, Bu. Aku kan nabungnya udah dari lama. Lagi pula ibu nggak perlu curiga kok. Aku mendapatkan uang itu dari Pak Ustadz. Setiap kali aku membantu di masjid, Pak Ustadz selalu memberikan uang dan aku selalu menaruhnya di sini. Oh gitu. Ibu kira kamu dapat uangnya dari mana? Tapi kok aku ngerasa ada yang aneh ya? Kenapa hati aku bilang kalau itu bukan uang tabungan? Apa mungkin cuma perasaan aku aja? Ibu nggak usah khawatir. Tapi kamu yakin kan kalau itu memang uang tabungan? Kamu jangan macem-macem ya, Doni. Semua itu nanti ada akibatnya. Ya udah, ibu keluar dulu ya. Untung aja ibu udah pergi. Tapi kok tadi ibu kelihatannya kayak nggak percaya sama aku. Aku harus menyimpan uang itu ke tempat yang lebih aman agar ibu nggak tahu. Aduh, kok uangnya makin menipis. Kalau mereka tahu aku pakai untuk berjudi, habis aku. Padahal kemarin aku baru aja menang judi biliar. Aku ingat kok uangnya bisa sampai jutaan. Tapi kenapa sekarang cuma ada beberapa lembar uangnya ya? Kali ini aku yakin menang. Semua uang ini buat ronde terakhir. Gak usah terlalu percaya diri dulu, Doni. Kali ini aku gak akan biarin kamu menang, Doni. Seharusnya kamu yang jangan terlalu percaya diri. Beberapa waktu lalu kamu kalah, tapi itu udah berlalu kan. Kemarin dengan hari ini waktu yang berbeda, Doni. Kenapa aku harus kalah sih? Enggak, aku nggak boleh kalah. Aku harus main lagi. Saya mohon, tolong pinjamkan saya uang. Saya ingin bermain lagi. Dan saya yakin, kali ini saya akan menang. Kamu kalau sudah kalah ya kalah aja, Doni. Orang-orang yang ada di sini itu pantang meminjamkan uang. Tapi saya yakin kali ini saya akan menang. Kalau saya menang, saya janji akan memberikan setengahnya. Tapi tolong pinjamkan saya uang. Saya bilang tidak ya tidak. Kamu kalau sudah tidak punya uang, lebih baik pergi dari sini. Kamu sudah kalah telak, Doni. Dan kamu sudah tidak punya uang lagi. Lebih baik kamu pergi dari sini. Gak, saya gak mau pergi dari tempat ini sebelum saya menang. Saya mohon, tolong pinjamkan saya uang. Kamu ini tidak tahu malu ya, Doni. Sudah kalah tapi malah mau maksa meminjam. Tidak ada yang mau meminjamkan kamu, Doni. Orang-orang di sini tahu seperti apa kamu. Sial, ini pasti gara-gara kamu ya, Rohman. Udah kalah tapi malah menyalahkan orang. Benar-benar gak tahu malu. Daripada kamu semakin malu, lebih baik kamu pergi dari sini sebelum orang-orang yang ada di sini menyeret kamu keluar. Bu Mariam, kenapa kelihatan kesel gitu? Iya Mbak Koko, sebenarnya saya itu curiga sama Doni. Selama ini uang infak selalu dapat sedikit, bahkan pernah sampai tidak dapat sama sekali. Tapi orang-orang gak percaya sama saya. Mungkin karena Bu Mariam gak punya bukti, makanya orang-orang gak percaya. Iya sih, saya memang gak punya bukti. Tapi perasaan saya gak mungkin salah Mbak Koko. Permisi ibu, kalian kayaknya lagi serius banget nih. Pasti lagi ngomongin uang infak yang terus-terus hilang ya. Loh, kok kamu tahu? Kamu tahu dari mana? Jelas saya tahu. Saya kan tahu siapa orang yang mengambilnya. Orang itu adalah Doni. Nah kan bener, saya juga sudah curiga sama dia. Tapi kenapa kamu bisa tahu? Jelas saya tahu. Saya sering melihat Doni menyelip uang infak. Setelah itu dia gunakan untuk main judi biliar. Astagfirullah, parah banget itu. Kita harus kasih tahu warga yang lain dan juga Pak Ustadz. Kita nggak bisa diam kayak gini. Bener Mbak Koko, kita nggak bisa tinggal diam aja. Enak aja dia ngambil uang infak seenaknya. Doni, benar apa yang kami dengar? Uang infak dipakai berjudi. Iya Doni, kami mendapatkan info kalau uang infak yang seharusnya untuk pembangunan masjid malah kamu pakai untuk berjudi. Tidak benar, itu fitnah. Saya sama sekali nggak tahu soal uang infak karena saya hanya membantu mengumpulkannya saja. Uang infak itu kan dihitung oleh remaja masjid, kadang dihitung juga sama Pak Ustadz. Kok jadi saya yang disalahkan? Gak usah bohong kamu Doni. Ada orang yang melihat kamu mengambil uang infak lalu menggunakannya untuk bermain judi. Udah apa ini? Kenapa ribut-ribut malam-malam begini? Begini Pak Ustadz, selama ini yang mencuri uang infak itu Doni. Dia bahkan menggunakannya untuk bermain judi. Itu tidak benar Pak Ustadz, saya tidak pernah melakukannya. Sudah, kita tidak bisa saling tuduh seperti ini. Kita harus ada bukti. Kalau tidak ada bukti, nanti jatuhnya fitnah. Mereka sama sekali nggak ada bukti Pak Ustadz. Mereka hanya menuduh saya. Baik, ini kesempatan untuk mengembalikan uang itu. Loh, kenapa bola-bolanya bergerak sendiri dan gak mau aku pukul? Kok bisa? Kamu lihat kan, bolanya saja tidak mau kamu sentuh. Udahlah, jangan berharap untuk menang. Lebih baik kamu pergi dan kembalikan uang infak itu. Diam kamu, aku akan mengembalikan uang-uangku. Aku tidak mungkin kalah. Udah saya katakan, lebih baik kamu pulang Doni. Tidak ada gunanya kamu hanya akan kalah lagi dan lagi. Aku akan tetap berusaha. Aku yakin kalau aku bisa menang. Loh, kemana semua orang? Uangku, kemana semua uangku? Saya minta maaf atas semua yang telah saya lakukan. Saya salah.
Kami sudah tidak percaya kepadamu, Doni. Kamu sudah benar-benar keterlaluan. Bisa-bisanya kamu melakukan semua ini. Kamu harus mengganti semua uang itu, Doni. Itu adalah uang masjid, bukan uang kamu. Bertobatlah, ini adalah pelajaran yang berat, tapi semoga kamu bisa berubah. Saya benar-benar menyesal, Pak Ustadz. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Saya benar-benar minta maaf. Saya mungkin sudah memaafkan kamu, tapi dengan terpaksa. Kamu tidak boleh membantu mengumpulkan infak. Biarkan itu menjadi urusan remaja masjid di sini. Kenapa kita tidak membawa dia ke polisi, Pak Ustadz? Dia kan sudah mencuri. Seharusnya dia bisa mendekam di penjara sebagai pembelajarannya. Tidak perlu, Bu Maryam. Saya rasa saksi sosial itu sudah cukup untuk Doni. Kenapa aku begitu bodoh? Semua ini karena keserakahanku. Sekarang aku kehilangan semuanya. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Semua orang menjauhiku. Bahkan ibu juga pergi meninggalkan aku karena malu. Aku nggak tahu ibu pergi kemana. Aku benar-benar sendirian di sini. Nggak ada lagi orang yang percaya sama aku. Mencuri uang infak itu dosa yang besar, karena kamu telah mencuri apa yang bukan hak kamu. Semoga dari kisahku ini menjadi pembelajaran untuk kalian semua. Kalian hanya akan mendapatkan penyesalan di kemudian hari. Jika kalian melakukan itu semua, kita seharusnya bisa berbuat baik, bukan sebaliknya.